Gojo itu sebenarnya main karakter, tapi dalam definisi yang nggak kalian duga. Yuk kita bahas definisi istilah main karakter dan perbedaannya dengan protagonis, sekaligus kenapa Gojo bisa disebut sebagai main karakter. Tapi sebelum mulai, boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Sebenarnya aku juga baru tahu kalau ada sedikit perbedaan definisi antara protagonis dan main karakter. Meskipun dua istilah ini bisa dipakai untuk mendefinisikan satu karakter yang sama, tapi sejatinya ada pembeda antara istilah protagonis dan main karakter. Perbedaan yang ada pada dua istilah ini terdapat pada posisi suatu karakter. Protagonis seperti yang kita tahu merupakan karakter yang berperan sebagai penggerak cerita. Bagaimana ceritanya berjalan dan kemana dia mengarah itu berdasar dari bagaimana suatu karakter itu memandang, membuat dunianya seperti berputar pada karakter tersebut. Meskipun dalam beberapa kasus penceritaan dunia di suatu karya seperti bergerak dengan alami tanpa ada campur tangan protagonis, tapi ini harus dibarengi dengan teknik yang baik agar fokus protagonisnya nggak hilang. Nah, sementara istilah main karakter ditunjukkan kepada karakter yang menjadi media utama untuk audiens menikmati karya tersebut, menikmati cerita dari sudut pandang karakter itu. Ia bisa menyumbangkan isi pikirannya terhadap cerita, tapi dia belum tentu bisa untuk menggerakkan jalan cerita yang ada. Itu kenapa sebenarnya tepat kalau dalam Jujutsu Kaisen karakter seperti Gojo, Nobara, dan Megumi dikatakan sebagai main karakter, karena kita menikmati cerita dari perspektif mereka juga, mendapat pengalaman cerita dari kacamata tiga karakter tersebut. Flashback dari karakter-karakter ini adalah bukti kalau Jujutsu Kaisen juga diceritakan lewat sudut pandang mereka, lewat bagaimana mereka merasakan perjalanan yang telah ditempuh bersama dengan sang protagonis. Tapi tetap protagonisnya hanyalah Yuji Itadori. Ia berperan sebagai main karakter sekaligus protagonis, nggak hanya memberikan sudut pandang tapi juga sebagai karakter yang menggerakkan cerita. Poros ceritanya bergerak sesuai dengan apa yang ingin dituju Itadori. Contoh lain, kalian bisa melihat Frieren, Vern, dan Stark dari Susanoo Frieren agar lebih mudah dipahami. Kita bisa menyebut kalau ketiganya adalah main karakter karena ceritanya disampaikan melalui tiga karakter ini. Tapi di sisi lain, Frieren lah satu-satunya protagonis di cerita ini karena dia adalah pusat dari ceritanya, sebagai karakter yang menggerakkan cerita, sebagai penentu kemana cerita akan berjalan. Jadi intinya, istilah protagonis dipakai untuk mendeskripsikan karakter yang menggerakkan suatu cerita. Dan main karakter adalah istilah untuk karakter yang menjadi wadah penonton melihat cerita tersebut. Dua istilah ini bisa dipakai bersamaan untuk mendeskripsikan satu karakter. Tapi ingat, keduanya nggak selalu bersama, karena main karakter belum tentu bisa dikatakan sebagai protagonis, sebuah penggerak dari suatu cerita. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.